Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla masih memperkenankan kita bisa menikmati hidangan teristimewa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisanya melalui keilmuan yang diberikan Allah Rabbul Alamin, kita bisa membawakan sebuah pembelajaran dan juga ilmu yang kita bisa amalkan dari setiap peristiwa yang terjadi pada diri kita ataupun di luar diri kita. Adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Ketika dalam sakaratul maut, beliau menjerit sampai 3 kali. Yang pertama, beliau menjerit karena merasa langkah kakinya dari rumah ke masjid terlalu dekat. Padahal dia tempuh perjalanan kaki dari rumah ke masjid selama 3 jam perjalanan kaki. Dalam menjeritnya beliau menyebutkan bahwa alangkah sayangnya kenapa jarak rumahnya ke masjid begitu dekat. Yang kedua, beliau menjerit pada Allah Rabbul Alamin tatkala sakaratul maut. Begitu Allah memperlihatkan pahala memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, maka beliau menjerit, sayang kenapa tidak yang lebih baik yang diberikan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, sahabat Sya'ban menjerit ketika sakaratul maut, kenapa tidak memberikan semuanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau atas sedekah makanan, infak makanan kepada orang yang lapar. Ketiga amalan tersebut ternyata menjadi sumber penyesalan bagi sahabat Sya'ban karena tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memperlihatkan pahala-pahala dari kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang beriman saja begitu menyesal setelah Allah memperlihatkan pahala dari kebaikan yang ia lakukan, lalu bagaimana dengan orang kafir? Lalu bagaimana dengan orang-orang musyrik? Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik? Ketika mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada penyesalan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, penyesalan itu pasti akan terjadi. Jangankan kepada orang musyrik, jangankan kepada orang kafir, kepada orang mukmin saja. Setelah Allah perlihatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan, penyesalan itu begitu luar biasa. Sehingga ia ingin kembali ke dunia hanya untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana terjadi kepada orang kafir, terjadi kepada orang musyrik? Maka dalam Al-Quran disebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ketika penyesalan terjadi pada orang kafir, maka ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali ke dunia dan akan bersedekah, akan menjadi orang yang saleh. Penyesalan yang mungkin semua ini akan sia-sia saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, bagi mereka yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kisah yang sangat inspiratif ini memberikan sebuah motivasi kepada kita untuk tidak menunda kebaikan ketika ada dan kita sempat ataupun bisa melakukan kebaikan tersebut. Karena di antara kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Ketika amal soleh kita bisa lakukan, maka lakukanlah. Jangan menunggu waktu, jangan menunggu nanti atau nanti saja lain kali. Tetapi ketika Allah memberikan kesempatan untuk beribadah, beramal soleh, dimanapun,
kapanpun kita bisa, kita lakukan. Insya Allah bagian daripada karakter ataupun ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka insya Allah Allah Rabbul Alamin akan senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Seiring dengan pengabdian kita kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah tidak akan pernah melupakan hambanya yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai penyesalan itu terjadi kepada kita. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Allah Rabbul Alamin memberikan kesempatan kepada kita dan kita bisa memaksimalkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.